nanti di sini adalah yang pertama, kita kemarin di beberapa minggu kemarin kita sudah pernah menginstal dan mengkonfigurasi WordPress untuk keperluan toko online atau web commerce ya. Jadi nanti kita mencoba untuk mengkomparasi menggunakan OpenChat. Jadi adik-adik saya jelaskan sebentar. Bedanya apa antara WordPress dengan OpenChat? Jadi kalau WordPress, adik-adik sekalian perlu saya jelaskan bahwa WordPress itu CMS yang sebenarnya bukan untuk toko online awalnya. Jadi WordPress itu rilis pertama kali itu untuk konten manajemen web portal. Jadi web yang sifatnya berita. Biasanya kalau ada ingin tahu lembaga pemerintah ataupun kampus-kampus, sekolah itu banyak sekali yang menggunakan WordPress, ya. Kemudian WordPress terus dikembangkan dengan dukungan tema dan plugin sehingga bisa digunakan untuk toko online. Itu yang pertama. Tapi banyak juga kelebihan yang dimiliki oleh WordPress. WordPress itu sangat mendukung untuk SEO ya atau Search Engine Optimize ya. Jadi Google itu lebih respect atau lebih lebih apa istilahnya ya, eh, lebih senang atau lebih menyukai adalah yang menggunakan WordPress karena dukungan SEO-nya tadi. Ya, itu kalau WordPress. Kemudian kita mencoba untuk mengkomparasi atau membandingkan dengan OpenChat. OpenChat itu CMS yang memang dikhususkan untuk toko online. Jadi tidak bisa kalau OpenChat itu dimodel seperti WordPress. Intinya OpenChat hanya bisa digunakan sebagai toko online tunggal. Itu yang perlu ada di pahami. Maksudnya toko online tunggal itu di dalam satu website itu hanya ada satu toko, ya. Kalau nanti ada CMS lain seperti Magento itu bisa multi store. Jadi di dalam satu web itu bisa banyak toko. Tetapi kalau kita menggunakan OpenChat, satu website itu hanya untuk satu toko saja. Nanti bisa ada di kita pelajari ya. Tujuannya adalah nanti di sini hampir sama di pertemuan-pertemuan awal kita mampu menginstalasi aplikasi berbasis CMS menggunakan OpenChart. Jadi nanti adik-adik coba akan saya jelaskan menggunakan OpenChart itu bagaimana. Nah, berarti nanti adik-adik bisa memutuskan kami lebih senang menggunakan apa. Nanti akan saya berikan semacam deskripsi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke ya. Pertama sama langkah yang pertama kita harus menyiapkan apa namanya SAMPP terlebih dahulu. Jadi karena saya sudah di sini menggunakan AMPPS, coba saya matikan dulu ya, biar tidak crash atau tidak bentrok. Kemudian adik-adik bisa mendownload OpenChat dulu ya. Jadi nanti kita bisa download OpenChat di sini, sudah saya linkkan. Ya. Coba saya downloadkan dulu. Jadi yang pertama kita harus mendownload OpenChat terlebih dahulu adik-adik sekalian. Ya, sebentar masih proses. Coba saya sambil saya bukakan dulu ya. Saya coba sebentar. Jadi saya sambil bukakan OpenChat. Ya. Jadi nanti adik-adik silahkan download, diketik di Google aja OpenChat kayak gini ya. Sebenarnya banyak sekali, ada OpenChat, ada Magento, ada OS Commerce, tapi nanti adik-adik silahkan komparasi sendiri untuk yang lain ya. Karena apa? Karena tidak akan mungkin saya akan menjelaskan semuanya. Kita klik di bagian ini, jadi nanti diarahkan ke webnya. Kemudian kita klik free download. Adik-adik kalau pengen lihat demonya juga bisa ya, dipilih yang view demo tadi. Ya. Saya coba download dulu. Jadi kita pakai yang versi sebentar. Nanti sebelum sambil saya kita menggunakan versi 3.0.3.7. Jadi adik-adik saya jelaskan sekali lagi. Mungkin di kelas A kemarin ada berbagai masalah dalam artian menginstal WordPress, menginstalasi plugin atau mengkonfigurasi. Yang perlu ada diingat ya, setelah saya lakukan beberapa kali pengujian,
Masalah utamanya adalah pada SAMPP yang kalian gunakan, atau bisa juga karena versi dari WordPress. Jadi yang adik-adik perlu pahami, ya, tolong saya minta videonya di-on-kan dulu lah, ya, biar kelihatan serius kita kuliahnya, kok semuanya cuman main menyembunyikan muka semua ya. Jadi adik-adik perlu saya jelaskan, coba silahkan angkat tangan kemarin yang ada masalah pada saat instalasi plugin ataupun instalasi yang lain. Kira-kira siapa yang masih bermasalah? Ada nggak di kelas A? Nggak ada. Di kelas A semuanya lancar? Ya. Saya Pak, Oke. Mas Christian, masalahnya apa? waktu impor data itu Pak, Mm-mm. itu kan teman-teman yang lain itu cuma klik Mm-mm. impor data, Mm-mm. terus langsung gitu Pak ya. Mm-mm. Lalu saya di bawahnya itu ada impor-impor gitu loh Pak. Impor XL, Oke. XL Mas Christian. Mas ya. Christian sudah coba dicek di bagian template, apakah sudah aktif template yang open, apa namanya, eh, yang commerce itu sudah aktif apa belum? Oh, saya enggak, sudah aktif semua. Terus Mm-mm. saya itu Pak, kan itu ada 3 impor. Nah, Mm-mm. itu saya imporkan Demfresia itu Pak. Semua Mm-mm. saya imporkan itu terus bisa. Nah ya, jadi maksud saya begini adik-adik sekalian, soalnya biasanya beda kasus ya kalau kita ada di lab ya. Kalau kita ada di lab, saya bisa langsung memantau adik-adik yang belum berhasil siapa, itu saya langsung bisa melihat. Dengan kondisi online seperti ini, pasti kita ada keterbatasan. Saya yakin kesulitan kita di mata kuliah praktek itu adalah belum tentu nanti hasilnya pasti semua sama. Itu. Makanya apa? Saya benar-benar minta betul, jika ada pertanyaan terkait materi kuliah, tolong jangan di privat ke saya, tapi dimasukkan grup. Tujuannya apa? Tujuan contoh kayak Mas Kristianin tadi, sudah menemukan solusinya. Nah, baru nanti teman-teman yang lain itu bisa tahu gitu loh ya. Kalau semua pertanyaan dimasukkan ke privat ke saya, sedangkan kasusnya itu terjadi di beberapa mahasiswa, nanti saya harus menjelaskan atau mengulangi pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, maksud saya dari sekalian, kecuali misalnya kalian izin tidak bisa masuk kuliah itu privat tidak apa-apa. Tapi kalau intinya pertanyaan terkait materi kuliah, saya minta betul jangan pakai private, tapi menggunakan media grup, gitu loh. Ya, jadi karena jujur aja rata-rata mahasiswa tidak terlalu enjoy bertanya melalui grup, nggak tahu kenapa. Padahal kalau menurut saya itu media yang paling pas. Kenapa? Karena kita bisa tahu, ya, oh ini begini, oh saya kemarin punya pengalaman begini, ya seperti itu. Nanti kalau ada kasus yang sama seperti yang dialami Mas Christian, bisa tanya ke Mas Christian. Oh, saya kemarin seperti ini. Karena apa? Saya kemarin sudah ngajari beberapa mahasiswa itu ternyata kasusnya beda-beda begitu. Jadi kalau saya kumpulkan pun semua juga susah. Kenapa? Waktu kita habis hanya untuk memperbaiki ataupun mengulangi kegiatan-kegiatan itu, ya. Nanti untuk kasus seperti tadi bisa ditanyakan ke Mas Christian, kalau misalnya mentok bisa langsung ditanyakan ke saya. Tapi saya minta kita fokus ke materi ini dulu ya. Jadi adik-adik sudah saya tolong diperhatikan juga. Saya tadi adalah menginstal OpenChat, mendownload. Otomatis kalau saya download dengan cara seperti tadi, itu pasti versi yang terbaru. Ya, adik-adik nanti jangan main install-install dulu, tapi juga dibaca petunjuk-petunjuknya. Contoh, kalau adik-adik pengen tahu, ya, saya di sini menggunakan versi apa namanya? Saya menggunakan versi untuk SAMPB-nya. Jadi adik-adik perlu cek apakah nanti mungkin sama atau tidak. Ya, saya menggunakan SAMPP versi 324. Adik-adik, jika menggunakan versi di bawah ini mungkin sedikit berbeda. Yang perlu adik-adik cek, nanti silahkan dijalankan kayak gini. Ya, tinggal diklik admin terlebih dahulu. Nanti saya tunjukkan dia menggunakan versi apa. Ini yang perlu adik-adik cek. Karena beda ini beda loh ya. Nah, adik-adik setelah masuk ke sini, diklik ini, apa namanya, PHP info. Nah, jadi
Di sini yang saya gunakan adalah PHP versi 7.4.3. Jadi ini termasuk versi PHP yang baru. Jika adik-adik nanti menggunakan versi di bawah ini, misalnya masih 7.0 atau 5.6, ya, itu jangan langsung mendownload OpenChat yang versi terbaru, walaupun termasuk WordPress yang versi terbaru. Kenapa? Karena belum tentu cocok, gitu loh. Contoh, kemarin saya sudah mengumpulkan beberapa mahasiswa yang bermasalah terkait instalasinya. Saya cek yang pertama, ya, masalah yang pertama, OS-nya masih pakai Windows 7. Otomatis SMPP-nya juga masih pakai versi yang lebih rendah. Saya cek PHP-nya versi 5.6, padahal ada beberapa plugin yang tidak support di PHP versi itu. Jadi kalian mau paksa seperti apa, nggak bisa, gitu loh. Ya, solusinya bagaimana Pak? Solusinya install versi yang lebih rendah, gitu loh. Jadi contoh WordPress-nya jangan downloadnya langsung baru. Berarti kalian kalau cari di Google, kalian tinggal cari kata kunci misalnya version WordPress. Jadi nanti ada pilihan versi yang agak lama. Seperti itu. Hampir rata-rata yang saya cek masalahnya adalah OS-nya masih OS 7 Windows-nya. Akhirnya SAMPP-nya tidak versi terbaru juga. Gitu loh ya. Karena biasanya apa? Kalau Windows 7 belum tentu support untuk SAMPP yang versi baru. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau adik-adik sudah mulai menggunakan Windows 10, ya, walaupun RAM kalian masih 2 GB pun, ya, itu masih bisa jalan dengan normal. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi maksud saya apa? Dengan kita membahasnya di grup itu lebih nyaman dan lebih enak, gitu loh. Makanya akhirnya saya ambil keputusan jika pada saat instalasi ada yang bermasalah itu tidak akan saya lihat keberhasilannya. Jadi walaupun istilahnya sampai install ada proses di tengah itu ada yang tidak bisa dilakukan istilahnya, ya tidak apa-apa, divideokan saja. Ya. Baru nanti setelah materi ini selesai, kita memilih menggunakan CMS apa, baru gitu harus bisa nanti. Nah, itu pertama ya. Kemudian kita sudah install OpenChat, kita sudah download, ya. Saya coba kopikan OpenChat ini. Ya, sebentar. Nah, jadi OpenChat ini saya cut, saya pindah ke tempatnya instalasi SAMPP. Ya. Ditaruh di htdoc. Punya kalian yang jelas ada di C ya. Oke, setelah itu selesai, coba kita lihat dalamnya dulu. Ya. Apakah ada subfoldernya atau tidak? Oh, ternyata dia seperti ini ya, dalamnya. Nah, berarti kita lihat dulu, oh isinya seperti ini. Nah, yang perlu ada diingat, ya, yang perlu ada diingat, nanti tolong harus diperhatikan. Sementara kita ekstrak biasa aja dulu. Ekstrak biasa, jadi langsung ekstrak ini ya, ekstrak to OpenChat. Jadi biar nanti ada directory OpenChat dulu. Tolong ini dicatat kalau perlu ya. Kalau kalian tidak paham ini nanti tidak akan bisa instalasi. Tolong diperhatikan dulu. Ya. Kalian langsung ekstrak here bisa. Tapi nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya. Yang kedua, ya. Sebentar, saya tadi OpenChat ini ya. Biar tidak kelihatan versinya, karena kalau nanti biar mempermudah instalasi, versinya ini saya hilangkan dulu. Kayak gini. Nah, setelah kayak gini, adik-adik sekalian, sebenarnya file ini nggak kita butuhkan ya. Jadi kita hapus saja nggak apa-apa. Nah, tinggal yang ada di dalam upload ini kita pindah ke keluar. Kita cut. Nah, jadi posisinya ada di sini. Ya. Kalau adik-adik nanti pengen bisa, nanti saya kopikan dari punya saya boleh. Bentar. Ya, biar tidak bingung. Sebentar, saya saya zipkan, nanti saya kirim ke kalian. Jadi yang perlu ada diperhatikan di dalam folder OpenChat itu langsung isinya seperti ini, Dek. Karena inilah nanti yang akan kita install. Ya. Inilah yang akan kita install. Sampai kita tunggu prosesnya selesai dulu, nanti saya coba kirim ke kalian. Ya. Yang jelas
untuk menginstalasi atau mengkonfigurasi saya rasa tidak terlalu susah untuk OpenChat ini, nanti lebih mudah bahkan. Ya, sebentar, kita tunggu sampai selesai dulu, kemudian nanti akan saya coba share ke kalian jika kalian ada kesulitan. Ya. Jika sudah, jangan lupa dinyalakan dulu SMPP-nya. Kemudian kita ingat namanya OpenChat. Ya. Kemudian kita coba buka window baru. Kemudian ketik localhost garis miring OpenChat. Ya. Nanti saya minta sampai install dulu, kalian bisa coba bareng-bareng. Nah, nanti sampai keluar seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal proses instalasi. Ya, sebentar, saya kompreskan dulu, nanti saya kirim ke kalian. Tolong nanti bareng-bareng dicoba seperti yang saya lakukan. Ya, sebentar. Habis ini nanti saya kirim ke kalian. Kalian download sendiri juga boleh, ya. Tapi ingat, kalau menggunakan dari yang saya kirimkan, berarti kalian harus menggunakan SMPP yang versi baru. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kalau kalian versinya masih rendah, download OpenChat-nya harus yang versi lebih lama. Nanti dicari di internet biasanya mesti ada. Ya, coba saya. Setelah keluar seperti ini, diklik continue ya. Kita klik continue. Nah, sampai diperhatikan, jika sudah ada model-model seperti ini kita lihat dulu, ya. Berarti untuk dukungan PHP-nya support. Ingat-ingat adik-adik, adik-adik harus lihat di bagian ini, yang bagian requirement setting. Ya, ini. Kalau ini diperhatikan. Ya. Jika ini nanti, tolong adik-adik lihat, ya. Untuk minimum versi PHP-nya harus PHP 7.3 plus. Ini harus. Jadi kalau ada adik nanti SMPP-nya masih di bawah ini, tidak bisa pakai versi ini, berarti harus pakai versi yang lebih rendah. Ya, ini masih nggak apa-apa. Jadi yang penting di sini warna hijau ya. Jadi kalau ini warna hijau, ini insya Allah nggak ada masalah. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya. Nah, ini ada keterangannya. Please make your access correct permission the list below. Ya. Jadi nanti ini dan ini. Ya, enggak apa-apa, ini kita missing dulu. Kemudian klik continue ya, karena di sini sudah variable, klik continue. Nanti jika ada masalah, nah contoh adik lihat seperti ini, biar adik tahu. Nah, coba sambil dibaca, maksudnya apa ini? Nah, jadi warning ya, admin config.php does not exist. You need to rename admin config ini menjadi ini. Jadi kita lihat di sini saya memerlukan bantuan untuk mengganti nama yang ada di admin config dis menjadi config.php. Jadi dis-nya ini dihilangkan. Tempatnya di folder admin. Jadi kita lihat dulu. Ya. Tempatnya di folder admin. Nah, ini tadi kan keterangannya. Ada di copy aja, nggak apa-apa, di copy biar tidak. Nah, yang ini baru kita rename. Mintanya seperti ini tadi. Kenapa kok saya copy? Biar kita punya data aslinya. Gitu. Jadi biasanya saya seperti itu. Jadi nanti kalau ada di instalasi salah atau apa, kita masih punya masternya. Nah, jadi yang diminta itu ada ininya. Oke, coba kita lanjut ke sini lagi. Ya, kita klik continue. Nah, sekarang ada keterangannya lagi. Nah, ini ya. Warning config.php.nosection tidak ditemukan. Nah, berarti kita membutuhkan ini, rename menjadi ini. Tapi tempatnya tidak di dalam admin. Nah, kita back ke OpenChat dulu. Nah, ini tadi yang diminta. Saya copy. Ya. Nah, di sini saya rename menjadi begini. Kemudian kita next lagi. Ini sengaja saya lakukan biar adik-adik tahu mana yang harus dibenahi. Nah, setelah kayak gini berarti tidak ada masalah. Ya. Nah, yang kedua, adik-adik kita bikin database-nya. Oke, kita coba di sini ya, kita buat namanya db_openchat, gini aja. Nah, pertanyaannya, adik-adik pada saat password-nya itu dikosongi kalau menggunakan SMPP. Kemudian nanti password adminnya apa? Nah, biar tidak bingung, saya isikan admin, emailnya misalnya admin@
gmail.com. Coba kita coba dulu ya. Nanti di sini kita diminta suruh buat database dulu atau tidak. Kalau iya, nanti kita buatkan. Kita klik continue dulu. Nah, berarti belum ditemukan database ini. Nah, jika keluar seperti ini, adik-adik silahkan buka localhost, kemudian masuk ke php my admin. Nah, tujuannya apa? Kita mau buat database terlebih dahulu. Ya. Bentar, php my admin. Sebenarnya kalau kita membaca petunjuknya tidak terlalu susah adik-adik. Sebentar. Nah, masuk ke halaman ini, kita klik database. Kita buatkan database dulu namanya DB OpenChat. Nah, sudah terbuat ya, DB OpenChat ini. Kita balik lagi ke sini, kita klik continue. Nah, harusnya sudah tidak ada masalah harusnya. Nah, sudah selesai kan instalasinya? Tinggal ada dia masuk ke toko online-nya atau ke adminnya. Coba kita buka dua-duanya, kita klik yang bagian sini, kita juga klik kanan yang bagian sini. Nanti saya minta bareng-bareng diinstal dulu, nanti jika ada masalah bisa ditanyakan. Ya. Ini berarti proses instalasinya sudah selesai. Sebenarnya instalasinya tidak terlalu susah. Ini tampilan awalnya, ini adalah tampilan adminnya. Nah, kemudian usernya tadi admin, passwordnya admin. Oke, ya. Saya minta sampai ini dulu dilakukan. Saya kasih waktu paling tidak 15 menit. Ya, silahkan dilakukan. Jika nanti ada masalah bisa ditanyakan. Oke ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya. Oke. Apa yang tadi kan XAMPP-nya itu sama punya saya itu sama kayak Bapak apa versinya, tapi yang di PHP itu beda, Pak. Apa tetap bisa pakai PHP berapa, Mbak? PHP berapa? 723. PHP 7.2.34. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti kalau PHP-nya, coba gini dulu. Coba diinstal seperti tadi dulu, bisa atau tidak. Jika tidak, nanti adik-adik, saran solusinya adalah masuk ke Google lagi, ya. Nanti kalian cari begini, download, ya, all version OpenChat. Harusnya nanti di sini ada pilihannya. Nah, sebentar. Kita lihat dulu dari sini. Nah, ini ada yang beberapa versi ya. Yang jelas, makanya saya minta diinstal dulu. Nanti dia bisa enggak? Kalau tidak, berarti kalian diminta untuk menginstal OpenChat yang versinya lebih lama, lebih bukan yang terbaru seperti itu. Ya. Sebentar saya coba cekan dulu. Ada apa tidak di sini. Nah, ini nanti saya masukkan di sini. Ini adalah versinya. Adik-adik nanti silahkan jangan download juga yang versinya lama-lama ya. Maksudnya jangan yang terlalu lama. Paling tidak nanti yang sebentar saya coba tunjukkan. Nah, ini kan yang 2007. Nah, paling enggak ini nanti kalian bisa paling tidak download di versi ini, Pak. Ya. Yang 2017-an ini. Saya kirim share link-nya ya. Jadi gini. Coba saya kirim via chat. Ya. Nah, ini linknya. Jadi nanti adik-adik yang PHP-nya masih di bawah 7.3, saya minta untuk download ini versi 3.011 atau versi 3 aja. Ya, jangan menggunakan versi yang baru. Oke ya, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti silakan mau ditanyakan lagi setelah kalian proses instalasi. Ada yang ditanyakan? Dicoba dulu. Saya minta dicoba dulu. Kalau nggak dicoba dulu, soalnya susah nanti ngeceknya. Oke ya? Misi Pak, izin bertanya Pak. Oke. Ini saya udah coba install tapi apa tadi? Tulisannya di sini
GD extension needs to be loaded. Coba. Jadi gini, saya minta yang lain sambil diinstal, sambil saya coba jawab pertanyaan Mas Axel ini. Jadi tidak saling nunggu. Oke ya? Oke, yang lain sambil difokuskan untuk toko online, bukan untuk website portal seperti WordPress. Saya kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak dari sini? Nah, jadi ini nanti kenapa? Karena saya minta adik-adik kalau bisa template yang diinstal itu sesuaikan kira-kira kalian pengen membuat toko online apa. Misalnya produk apa yang kalian jual misalnya. Contoh, di sini nanti kalian misalnya pengen jual alat-alat rumah tangga. Kalian pengen jual misalnya pakaian. Itu bisa beda-beda ya. Karena template-nya bisa beda-beda, silahkan dicari. Pak, bagaimana cara nginstalnya? Silahkan dipelajari dulu. Yang jelas kata kuncinya semua ada di sini ya. Jadi nanti sudah ada di, saya yakin tidak susah kok. Saya yakin kalian akan jika sudah ketemu nanti akan bisa caranya ya. Nah, nanti bisa diatur-atur. Nah, ini ya. Ini fiturnya yang sudah ada, misalnya kalian bisa klik. Ingat kalau yang diinstal nanti yang free aja ya, jangan yang berbayar. Ya. Jangan yang berbayar. Kalau bawahnya kan ada tulisannya dolar kayak gini, tidak usah dipakai karena dia berbayar. Cari yang free ya, seperti ini misalnya. Dia bisa connect ke PayPal, free. Tapi kita nanti butuhnya yang template aja. Kita bisa pilih yang free, khusus yang free ya, untuk instalasinya. Ya, ini untuk kalau untuk tampilan, ini ada layout, ya. Nanti kita bisa atur-atur yang ada di sini. Ya. Nanti bisa diatur-atur sebelah mana. Nah, kalau nanti mentok belum bisa ya minggu depan saya ajarkan. Tapi saya minta minggu ini silahkan diimprove ya. Jika bisa itu nilai plus buat kalian. Jika tidak bisa ya berarti minggu depan nunggu materi dari saya. Ada pertanyaan kira-kira? Jadi berlatih, belajar dulu. Jadi jangan kalau minggu kemarin kan selalu saya kasih lah. Minggu ini sama saya minta untuk mengimprove dulu. Silahkan dipelajari dulu. Karena referensinya sudah sangat banyak. Ada yang ditanyakan? Masih belum, Pak. Ya. Jadi kalau Pak saya bisanya hanya instalasi, ya tidak apa-apa. Tapi Pak saya berhasil mengubah temanya menjadi yang lebih menarik lah. Itu nilai plusnya. Itu ya. Oke. Untuk Mas Axel, karena itu BAP-nya baru, saya masih butuh saya pelajari dulu Mas. Karena beda. Karena kalau saya lihat SAMPP yang baru belum include GD extension untuk Windows 8. Kalau Mas Axel pengen simple, pengen tidak mau ribet, ya, yang sudah ada di uninstall, download SAMPP yang versi 7 tadi. Itu kalau nggak mau ribet, ya. Kalau pakai cara cepat ya ini. Karena kalau PHP 8 memang harus dipelajari dulu, Mas. Karena itu baru keluar kira-kira tahun 2020, ya. Karena itu baru memang baru untuk teknologinya. Itu tadi, ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sambil saya absen dulu, ya. Jadi nanti silahkan dipelajari dulu, silahkan dikembangkan, ya. Kalau kalian sudah, makanya gini, ya, silahkan dibaca di tutorial-tutorial, terutama di YouTube ya, adik sekalian. Nanti di sana sudah saya yakin cara install tema atau apa sudah sangat lengkap, adik nggak perlu khawatir, ya. Sudah saya yakin sudah ada.